Pemirsa, seperti yang sudah sempat kami sampaikan tadi, pada 25 Juli lalu memang KPK ini melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak yang diduga memberi dan menerima suap dalam proyek tender di Badan SAR Nasional tahun anggaran 2023. Proyek yang dibuka oleh Kabasarnas saat itu, Marsdia Henry Alfiandi, terdiri dari pengadaan 3 jenis barang yang diperlukan dalam melakukan operasi pencarian maupun pertolongan. Nah, pengadaan ini meliputi pengadaan peralatan pendeteksi korban beruntuhan senilai 9,9 miliar rupiah. Dan Anda juga bisa lihat tentunya bagaimana pengadaan peralatan pendeteksi korban runtuhan senilai 9,9 miliar ini dan juga pengadaan public safety diving equipment senilai 17,4 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga atau proyek ketiga adalah pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha senilai 89,9 miliar rupiah. Ini adalah 3 proyek pengadaan di mana Basarnas membuka tender untuk pengadaan 3 barang ini. Dan pemenang tender untuk pengadaan peralatan pendeteksi korban runtuhan senilai 9,9 miliar rupiah adalah tersangka Marilia yang merupakan Direktur Utama PT Interteknografika Sejati dan juga tersangka Mulsunadi Gunawan selaku Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati. Anda bisa lihat inilah dia sosok 2 tersangka yang berhasil memenangkan tender pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan. Sementara pemirsa, untuk pengadaan public safety diving equipment senilai 17,4 miliar rupiah dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha senilai 89,9 miliar rupiah ini dimenangkan oleh tersangka berikutnya, yaitu mengenai pengadaan public safety diving equipment dan juga ROV. Dan pemirsa, dalam operasi OTT ini juga KPK telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari para tersangka. Di antaranya tentunya adalah uang sebesar 999,7 juta rupiah yang disimpan dalam bagasi mobil dari Afri Budi. Dan uang ini ditemukan dalam bagasi mobil Letkol Afri yang ditangkap di sebuah warung soto di Jati Sampurna, Bekasi. Kita lihat kembali bagaimana nilai tender dan juga nilai suap yang diungkap juga oleh KPK, karena selain uang tunai yang diamankan dari Letkol Afri, tim penyidik KPK juga menemukan barang bukti berupa transfer digital sebesar 4,1 miliar rupiah yang dilakukan oleh Roni Aidil. Ini dia salah satu bukti yang berhasil diamankan oleh KPK dalam kasus ini. Dan menanggapi penangkapan, Kepala Basarnas saat itu Marsikal Madya Henry Alfiandi dan kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Kita akan dengarkan tentunya bagaimana pernyataan dari Jokowi yang menyatakan bahwa sejatinya pemerintah ini sudah membenahi sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Ia lantas juga meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT ya hormati proses hukum yang ada. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan jika penegakan hukum akan tetap dilakukan terhadap siapapun personil TNI, termasuk juga Marsdia Henry, tanpa pandang bulu. Tidak akan melindungi yang salah. Ya, tadi malam sudah saya perintahkan dan bersama dengan Ketua KPK menyatakan bahwa yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan sejak kemarin saya sudah tanda tangan untuk dilaksanakan penahanan. Dan itu sudah dilaksanakan semua. Tadi sudah sampaikan Pak
Menko Polhukam bahwa di TNI pasti tidak ada intervensi politik. Dan ini masyarakat bisa mengikuti jalannya penyidikan ini. Jika tadi sama-sama kita saksikan apa saja pengadaan peralatan yang menjadi bancakan pemenang tender dan diduga disetorkan sebanyak 10% kepada Marsdia Henry. Nah, saat lagi saya akan mengajak Anda untuk bisa juga melihat peralatan-peralatan yang dibeli ini gunanya, fungsinya untuk apa saja. Kita akan cari tahu bersama saat lagi. Pemirsa, tadi kita sudah melihat pengadaan barang-barang apa saja yang dilakukan oleh Basarnas. Nah, apa fungsinya barang-barang tersebut? Kita akan mulai satu persatu dari ROV atau Remotely Operated Vehicle. Nah, ini merupakan robot bawah air yang sangat canggih dan juga biasa digunakan tentunya dalam mendukung kegiatan di bawah air. Anda bisa saksikan, kami sajikan grafisnya untuk Anda. Salah satu ROV yang dioperasikan Basarnas selama ini adalah ROV berjenis ICE High-Tech H800. ROV yang memiliki bobot 100 kg dan juga mampu dioperasikan dari jarak jauh ini memiliki kemampuan menyelam hingga ke dalam 1000 meter. H800 ini juga memiliki sistem pendorong sebanyak 6 buah, 4 untuk pendorong horizontal dan vektor serta 2 pendorong untuk vertikal. Sehingga manuver ROV ini sangat handal di bawah permukaan air. ROV H800 ini sempat diturunkan saat pencarian Sriwijaya Air SJ182. Teknologi tinggi pun disematkan pada ROV H800 ini seperti high performance viewing system untuk melihat gambar di bawah air dengan kualitas HD color zoom kamera. Selain itu juga kombinasi sensor dan sonar yang dipasang di gadang-gadang mampu menghasilkan data 3 dimensi untuk fungsi pemetaan bawah air. ROV ini pun dapat melakukan tugas pemotongan menggunakan lengan robotik sehingga disebut dapat menjalankan misi black box recovery atau pencarian black box. Anda sudah lihat seperti ini ROV-nya yang juga dimiliki oleh Basarnas. Nah, berikutnya kita akan melihat barang yang diadakan ataupun juga dibutuhkan. Sebelumnya pada tahun 2015 Basarnas ini juga sempat menggunakan sebuah teknologi ROV yang sangat membantu pencarian pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata. Ini adalah mini ROV jenis JW Fishers Sea Lion 2 dengan desain tabung berwarna kuning dan memiliki bobot 19,5 kg. Sea Lion memiliki kemampuan menyelam hingga ke dalam 305 meter dan dikendalikan dengan remote via kabel dari kapal ke permukaan. ROV ini memiliki dimensi 58,4 kali 40,6 cm. Kemudian juga ROV ini dioperasikan hanya dengan satu operator saja. ROV ini hanya memiliki 4 motor DC dengan 4 propeller yang digerakkan oleh baterai maksimum 8 ampere 900 watt. Dan untuk melakukan pencarian, Sea Lion 2 dibekali oleh scan 650 scanning sonar yang memiliki radius jangkauan mencapai 60 meter. Meski mini ROV tetap mampu beroperasi di dalam kedalaman dengan cahaya yang cukup minim. Berikutnya, ada barang apa lagi kemudian yang juga dimasukkan dalam proyek pengadaan ini? Kita lihat bersama, inilah dia barang yang juga menjadi salah satu yang termasuk proyek pengadaan Xavier 400. Dan ini diadakan oleh Basarnas pada tahun 2023. Ini merupakan alat pendeteksi korban di puing reruntuhan. Salah satu yang diketahui dioperasikan oleh Basarnas adalah produk Xavier buatan perusahaan Camerotech dan digunakan saat peristiwa gempa Cianjur. Xavier 400 ini juga sempat diterjunkan oleh pemerintah Israel untuk membantu mencari korban gempa Turki beberapa waktu yang lalu. Nah, saat itu Israel mengirimkan alat Xavier 400 dan juga Xavier 100. Xavier 400 ini memiliki berat 3,2 kg, alat ini seukuran laptop dan mudah dibawa. Xavier dilengkapi oleh radar tenaga mikro ultra wideband atau UWB yang berbasis sistem denyut through wall imaging. Radar bekerja dengan mentransmisikan gelombang radio pada bandwidth luas dengan frekuensi rendah. Sehingga dengan alat ini tim SAR akan mampu menembus puing-puing reruntuhan dan juga mendeteksi kemungkinan adanya kehidupan dan juga dapat melihat lapisan sehingga dapat merencanakan strategi untuk bisa mengakses korban. Baik,
Berikutnya pemirsa, kami sudah menyajikan istilah-istilah terkait dengan barang-barang dalam proyek pengadaan Basarnas ini. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ini kita juga lihat apa sebenarnya Basarnas. Basarnas adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kemudian kita lihat tadi didirikan ataupun juga didirikan pada 28 Februari 1972 dan pada 16 September 2014 Basarnas ditetapkan sebagai lembaga non-departemen dan pertanggungjawabannya ini langsung kepada Presiden. Kepala Basarnas dipimpin seorang perwira tinggi militer, baik itu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut ataupun juga Angkatan Udara.